Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali untuk membahas Al-Qur'an. Oh, PR hari ini belum ketulis ya. Tadi baru di lisan. Lanjut. Kemarin kita sudah bahas tentang apa? Tentang alasan, tiga alasan ya. Pertama adalah isyarah, yang kedua ikhtisar, yang ketiga iqtisar. Isyarah ini mengisyaratkan ada dua bacaan. Kemudian ikhtisar dalam rangka meringkas, iqtisar dalam rangka menunjukkan suatu makna. Ya. Juga 8 keadaan para ulama Rasem ya terkait penulisan Qur'annya. Terus ada beberapa syarat pembuangan alif. Kemudian ada riwayat Abu Dawud yang membuang alif, sementara di Abu Amr Ad-Dani tidak membuang alif. Oke, kemudian kita belajar juga ada kaidah usul, ada 3 macam kan? Ada isbat alif, bentar, kalau terjemahnya ada membuang alif ya, hadzf alif, isbat alif, kemudian ada yang lebih masyhur menetapkan alif. Oke, kemudian kita masuk di berikutnya jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Nah, jamak muannats salim itu apa yang terjadi? Ada 2 masalah. Yang pertama adalah yang mempunyai 2 alif. Yang pertama yang mempunyai 1 alif, yang kedua yang mempunyai 2 alif. Coba Ustazah terangkan apa yang terjadi antara yang 1 alif dengan yang 2 alif, silakan. Yang lain dulu, Ustaz. Gantian Yang lain sudah dapat foto ini kan, screen-nya kan, screenshot-nya kan? Ustazah Alia tuh. Ini sakit. Yang mana ya? Itu di layar. Di layar ada. Di layar jamak muannats salim itu. Alif pada jamak muannats salim dibuang pada 2 permasalahan. Yang pertama, yang mempunyai 1 alif dengan syarat lafaz tersebut banyak berulang dalam Al-Quran. Seperti biasa, itu apa tuh? Zulumati. Syai'at. Oh, bai'at. Syai'at. Ya, zulumati. Apa itu? Oh, bukan bayinat ya. Oh, bayinat, bayan mungkin enggak kelihatan, ada tasdidnya. Oke. Bayinat. Tasdidnya enggak ditulis. Bayinat, zulumat. Zulumat terus wa dzurriyyatihim arafat wa ulat ya Ustaz. Wa ulat. Ada lafaz yang tidak banyak terulang dalam Al-Quran, tetapi oleh Abu Daud alifnya dibuang seperti hasarat, ghomarat, coba seterusnya Nah, coba kalau kemarin yang jamak muzakkar salim yang menetapkan syarat siapa? Yang menetapkan syarat yang menetapkan syarat harus berulang-ulang siapa? Abu Amru Ad-Dani. Bukan Abu Amru ya. Ustazah
tulisannya Amru, tapi bacanya Abu Amr. Abu Amr Abdani. Ya, kenapa tulisannya Amru dibacanya Amr? Kalau tulisannya Ain Mim Ro nanti Umar bacanya. Ain Mim Ro. Kalau tulisannya Ain Mim Ro itu bacanya Umar. Kalau Ain Mim Ro Waw baru Amr. Kalau Amru itu beda lagi nanti. Perintah. Oke, Ustaz. Ini khusus untuk Umar ya. Khusus untuk Amr dan Oke. jadi ada cara-cara baca tertentu di masalah nama. Nah, kita kalau misalkan nih mendapati fakta bahwa yang memberi syarat, nah kita harus tahu siapa yang memberi syarat di sini. Di sini Abu Amr juga. Abu Amr Ad-Dani. Terus Abu Dawud? Abu Dawud ada di bawahnya, ada lafaz-lafaz yang tidak banyak terulang, tapi oleh Abu Dawud alifnya dibuang. Ini berarti Abu Dawud. Berarti Imam Abu Dawud tidak memberikan syarat. Iya. Nah, ini yang harus Tapi diwaspadai. ini Ustaz, mungkin tetap ada syarat, cuma ada beberapa kata yang dikecualikan gitu. Tambahan, betul. Jadi kalau ditanya siapa yang memberi syarat, ya Syaikhan semuanya. Ya, bukan sekedar Abu Amr, dan Abu Dawud juga memberikan syarat. Hanya Imam Abu Dawud memberikan tambahan, nggak harus terulang juga, harus tetap ya apa kan? Hadaf alif, apalagi terulang begitu maksudnya. Nangkep nggih? Iya. Oke, ini kalau baca sendiri bingung. Makanya Ustadz Mida kayak gini tuh apa gitu ya? Ustazah Mida belum ada nih. Oke, belum ada. Oke, lanjut Ustazah. Oke, berikut lafaz-lafaz yang dibuang atau ditetapkan alifnya seperti Arafat, Al-Ghurafat, Al-Ghurafat. At-Tolak ini apa nih Ustaz? Sayyibat. Sayyibat. Sa pakai sayyibat. Sayyibat. Nahisat. Ya, udah mulai kenapa ya? Nahisat. Okay. Nah, terus bawahnya apa keterangannya? Menurut Abu Abdani, isbat alif. Abu Adani. Menurut Ad-Dani. Menurut Ustazah kalau mau baca Abu, pakai Abu, maka harus tambahan Abu Amr Ad-Dani. Tapi kalau langsung Ad-Dani, nggak apa-apa. Oke. Ya, jangan mencampur Abu Ad-Dani. Oke. Menurut Ad-Dani, isbat alif, lafaz baik. Lafaz apa itu Ustaz ya? Yata bai'at. Bayinat aslinya. Bayinat pada 3 tempat ini. Ini yang kita sebut Pak Kiai itu masih berupa draft. Jadi kayak gini tuh salah ketik. Iya, kok bisa jadi iya. Karena beliau setelah kesini-sini itu kan pakai asisten ya. Pakai asisten itu yang ngetik itu nggak ngerti ilmu rosem. Jadi ketika salah ketik itu mereka ya asal ngetik, namanya juga juru ketik aja gitu kan. Itu Pak Kiai itu sering marah-marah. Saya heran sama anak-anak muda sekarang. Suruh ngetik gini salahnya tuh ada aja terus-terusan. Jadi mohon dimaklumi ya. Jadi bayinat di situ ya, bayinat. Lanjut. Menurut Ad-Dani, isbat alif lafaz bayinat pada 3 tempat di bawah ini. Menurut ini berarti yang tadi yang contoh yang tadi menurut Ad-Dani. Lafaz bayinat pada 3 tempat di bawah ini menurut Abu Daud alifnya dibuang, yaitu wa bayyinati bi ghairi ilm wa yaj'aluna Allaha wa yaj'aluna lillahi
Wa jaluna. Lillahi. Oke. Oke. Kemudian amlahul bayyinat. Oke, amlahul bayyinat. Selain di 3 tempat ini, alifnya ditetapkan. Ad-dani isbat alif, yaitu, aduh itu nggak bisa baca Ustaz. Tayyibat. Apa ini? Tayyibat. Coba Ustazah buka An-Nisa 71. Anisa 71. Saya bantu. Anissa 71. Di situ dicoret ketikannya, terus koreksinya dicoret juga, yang bener apa? Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin. Subatin. Oke, subatin. Nah, Ustazah pakai mushaf apa itu? Indonesia. Indonesia. Adani isbat alif atau hadaf alif? Bentar. Subatin isbat. Isbat. Kalau Abu Dawud? Abu Daud Timur Tengah ya Ustaz. Subatin. Ada alifnya, isbat alif. Isbat alif. Ya. Oke. Lanjut Ustaz. Lanjut. Setiap lafaz sau'at, betul sau'at Ustaz? Iya, betul. Seperti Yang mana? RIU. Ya, yang itu Ustaz, setiap lafaz Sau'at seperti itu Ustaz. Yuwari sau'atikum wari. Ada dua wajah menurut Abu Daud. Nah, terus Yang pertama Asy-Syu'ara Raudhatul Jannah. Raudhatul Jannah. Masya Allah. Menurut Abu Daud ada dua wajah pada lafaz tersebut. Namun menurut Ad-Dani alifnya tetap. Yang raudata itu ya Ustaz, Raudhatul Jannah. Okay. Pada ayat fahum ala bayyinati minhu. Fatir ayat 35. Surat ke-40. ke-35. Ayat ke-40 ada dua wajah menurut Abu Daud dan Ad-Dani. Namun yang masyhur adalah membuang alif. Ini ada pernyataan beda lagi nih. Jadi ada dua wajah, berarti boleh isbat, boleh hadaf. Nah, kemudian ada yang kedua-duanya sama-sama dua wajah, tapi sama-sama yang masyhur adalah membuang alif. Menangkap sesuatu? Ini berarti poin ketiga yang kemarin ya Pak? Iya, poin ketiga itu yang dimaksud. Menghazaf lebih masyhur. Lebih masyhur. Yang nomor 2 Ustaz. Pada ayat fahum ala bayyinat. Ini udah. Oke. Yang nomor 3 as-sayyi'at surat Hud ayat 114 ada di tempat lainnya, dan di tempat lainnya isbat alif menurut kesepakatan perawi Rasam. Jadi sepakat untuk apa? Untuk isbat alif. Untuk isbat alif. Jamak muannas salim yang mempunyai 2 alif. Menurut satu alif udah clear ya, satu alif ya. Coba satu alif tadi kalau disimpulkan ada berapa pembicaraan? Coba ringkasan kaidah saja tanpa contoh. Yang terulang. Ya, pertama yang terulang pasti apa? Pasti hadaf. Pasti hadaf. Oke, yang tidak terulang? Yang tidak terulang bisa hadaf, bisa isbat. Nah, bisa isbat. Terus ada yang sepakat? Sepakat dibuang
atau sepakat ditetapkan. dibuang. Atau Ya, terus ada yang kemudian dua- satu lagi ada yang dua dua wajah. apa? Dua wajah. Wajah dua wajah, Ye. tapi membuang alif lebih masyhur. Ye, ada yang dua wajah tapi membuangnya lebih masyhur. Nah, itu ya kemungkinannya. Oke, lanjut. Sekarang yang dua alif, Ustazah. Silakan. Jamak muannas salim yang mempunyai dua alif. Menurut Oke. perawi Rosam, kedua alifnya dibuang dengan syarat satu, lafaz tersebut banyak berulang dalam Al-Quran. Setelah alif yang ini Ini tuh salah ketik ya. Dia itu kayak copy paste dengan hamzah. Apa dengan jamak mudzakkar salim. jadi Jadi itu gimana? dihapus saja itu. Oke. Jika setelah alif pertama ada tasydid atau dom atau hamzah, maka terjadi khilaf antara apa itu? Hadzaf atau Azab dan atau isbat. isbat. Tetapi yang banyak diberlakukan pada beberapa mushaf adalah hazaf atau membuang alif. Contohnya saqat, Sofat. sofat. Oke. Yang kedua at-tahrim. Coba Ustazah dibuka Al-Mulk ayat 19 coba. Al-Mulk ayat 19. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Ya, di situ apa yang terjadi? Ada alif enggak? Tidak. Hazaf alif. Nah, padahal kemarin katanya kalau ada alif kalau ada tasydid sebelumnya alif harusnya apa? Isbat alif. Isbat. Ini kenapa enggak isbat? Pengecualian. Kecualian. Kesepakatan. Kesepakatan. Pertama Ustazah harus tahu dulu judulnya. Oke. Judulnya Ya. Kemarin yang isbat alif itu judulnya apa? itu jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Hari ini? Muannas. Muannas. Iya, beda judul. Jangan menyamakan. Apa Ustaz? Ya, jadi itu yang bikin orang pusing. Oh iya, betul. Jadi Kecampur-campur itu Ustaz. kecampur-campur. Udah clear ya? Oke. Oke, lanjut. At-Tahrim ayat 5. Tahrim. Itu ta ya Ustaz? Nggih. Taibat. Taibat. Nggih. Apa yang terjadi? Di situ setelah alif ada hamzah. Ada hamzah. Hazaf. Dibuang alif ya Ustaz? Ya, dilihat dulu di aslinya. Oh asli. Oke. Oh ini. Tahrim. Alhamdulillah. 66. Ayat 5. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubadilahu azwajan khairan minkunna muslimatin minatin. Panjang. Taibatin. Ada alifnya enggak? Tidak ada. Tidak ada. Ya, adanya tanda baca kan? Iya. Berarti ini contoh daripada hadzaf alif di jamak Asalim. muannas salim yang setelah alif adalah tasydid atau hamzah. hamzah. Oh jadi bedanya kalau yang mudzakkar salim isbat alif, kalau Isbat yang alif, muannas salim hazaf alif. hadzaf alif. Kenapa hadzaf alif? Karena ada dua alif. Ya. Ya, kalau yang satu dibuang, yang satunya dibuang juga dong. Nggak adil nanti kalau nggak dibuang. Gitu. Ya kan? Dua-duanya dibuang kan ini kan? Dua-duanya maksudnya yang tasdid dengan yang hamzah Ustaz. Di satu kata. Di satu kata, Sofat. Itu kan alif yang Ya. setelah fa dibuang. Iya. Alif setelah sod dibuang juga nggak?
Iya, dibuang dua-duanya. Ya, walaupun setelahnya tasdid kan. Oke, ya, ya. Jadi yang kenapa dibuang? Karena bedanya dengan jamak mudzakkar salim itu apa? Kalau jamak mudzakkar salim kan satu alifnya. Oke. Nanggap? Ya. Nanggap sesuatu? Iya, ya. Jadi karena alifnya di sini dua. Kalau jamak mudzakkar salim alifnya satu apa dua? Satu. Ada yang dua nggak? Yang dua. Biasanya selalu ada pengecualian ya, Ustaz? Kemarin kira-kira sempat ada. Kita bicara kaidah dulu, kaidah umum. Ya, Ustaz. Untuk membandingkan antara jamak mudzakkar salim dengan jamak muannas salim. Nggak ada kan jamak mudzakkar salim bahas dua alif? Nggak ada. Ya, jadi sebab kenapa di sini tetap diapakan? Dihadzaf karena di sini babnya adalah jamak muannas salim yang mengandung dua alif, maka dua-duanya dihadzaf. Walaupun ada hamzah dan ada apa? Ada tasdid. Nah, clear nggak ya? Ya, insyaallah. Nah, alhamdulillah. Ini Ustaz Maida ini lega biasanya kalau gitu. Karena selama ini beliau itu mempelajari tapi nggak ketemu-ketemu kan. Lanjut. Halaman berikutnya. Oke. Kelihatan sudah? Insyaallah saya coba. Di bawah ini lafaz-lafaz dalam bentuk jamak muannas salim yang sedikit terulang dan terjadi khilaf antara hadzaf dan isbat. Oke, sekarang khilaf ya. Iya, khilaf. Ad-dani hadzaf alif pada surah Ar-Ra'd ayat 4. Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat 4. Pakai ain. Ra'dun. Ra'd. Ar-Ra'd. Ar-Ra'dun. Gitu aja. Ar-Ra'du gitu enggak apa-apa. Ar-Ra'du. Oke. Kenapa? Mutajawwirat wal mursalat dan lafaz yang diatofkan kepadanya yaitu ini Ustaz nggak bisa baca al-mudabbirat as-sabiqat falmuliyat al-fariqat an-nasyirat al-asafat. Terus as-sabiqat wal-asifat as-sabihat wan-nazi'at. Kemudian surat Safat at-taliyat az-zajirat was-saffat al-adiyat falmughirat falmuriyat wal-adiyat. Ad-Jin, surah Ad-Jin sebelum alif kedua berupa lam. Salata yang mana? Yang risalati ya Allah. Risalati rabbihim. Jimalat wa khalatikum. Betul Ustaz? Betul. Wa khalatikum. Mugharat.
Betul, Ustaz. At-Taubah ayat 9. Alif yang pertama bukan tambahan. Oh, alif yang pertama bukan tambahan. Alif Itu yang apa? Semuanya itu apa tadi? Hadaf. Hazal. Hadzaf alif. Katanya khilaf. Hazal. Jadi khilaf antara hadaf. Oh, karena ini yang dibahas Adani menyatakan hadaf alif. Ya, jadi adani di sini khilaf ya. Sedangkan di sini khilaf tapi adani hadzaf alif. Berarti kalau dia khilaf harusnya isbat alif, begitu, Ustaz? Antara isbat dan hadzaf, sementara adani mengambil pendapat hadzaf. Berikut ini lafaz-lafaz yang ada khilaf antara antara rawi-rawi Rosam Usmani. Pada surah Yusuf ayat 43-46, menurut Abu Daud alif pertama tetap, menurut Ad-Dani alifnya dibuang. Nah, Ya bisa. coba bandingkan saja, benar nggak? Coba Berikut ini Yusuf. Yusuf 4346 ya bisa. Bagaimana Mushaf Timur Tengah dengan Indonesia? Coba. Ya. Mushaf Indonesia hadaf alif. Hadzaf alif. Kalau Timur Tengah? Timur Tengah Ustaz Alia. Hazaf alif juga. Hadzaf alif juga. Ya. Ya bisa, Tin. Ya bisa hadzaf alif. Tapi di sini menurut Abu Dawud alif pertamanya tetap. Coba. Yang pertama tetap kan di situ ada 2 alif saja. Ya bisa. Yang dia Isbat, Ustaz. Itu maksudnya. Oke. Jadi tadi kan kita sepakat kalau dua-duanya dibuang gitu kan. Ya. Nah di kasus ini yang dibuang cuman yang belakang, yang depan isbat. Oke, baik. Nangkep nggak? ya. Jadi Ustaz harus lihat kalau bahas bab 2 alif jangan lihat alif 1 saja, tapi lihat Baik. Dua-duanya. Oke. Contoh berikutnya, Ustaz. Oke, lanjut. Apa kira-kira? Ma balagati risalah. Ya, lihat aja surah Al-Maidah 67. Kita lihat Timur Tengah dengan Indonesia. Al-Maidah. Ustaz Murni Indonesia. ketemu hadzaf alif atau isbat. Ustaz Alia coba. 67. Apa tadi kalimatnya? Marisa balagta risalatah. Pama balagta risalatah, yang bisa itu dihadzaf. Indonesia hadzaf alif. Setelah sin ya. Setelah sin isbat alif. Siapa yang isbat? Timur Tengah. Timur Tengah isbat. Oke, kalau Indonesia? Hadzaf. Ini pengecualian ya. Yang khilaf kemudian dirinci di sini. Lanjut, Rosiat. Rosiat sahabat 34. Apa pendapatnya Abu Dawud apa? Alif yang pertama ya, Ustaz. Okay. Kalau yang pertama isbat alif. Adani ini hadaf. Adani hadaf alif. Kalau Abu Dawud
Abu Daud isbat alif. Nggih, dia khilaf tetapi yang roji adalah isbat. Oke. Aduh. Ini kalau udah fares begini ya. Kalau udah fares itu masalah-masalah peritilan. Ya. Itu sebabnya berbeda pendapat itu kenapa tuh? Karena riwayat kitab yang diambilnya ya begitu, saudara. Jadi coba bayangkan ya, di zaman dulu tulisan itu sangat mewah. Ya, orang bisa nulis itu sudah kehebatan punya kedudukan tinggi lah. Ya kan? Nah, kemudian tulisannya itu sudah ditulis secara rapi ya dengan ilmu tulis-menulis hari itu, kemudian disebar ke seluruh kota-kota besar. Ini tulisan Rasul Utsmani maksudnya ya. Kemudian penulisannya itu diteliti lagi. Ya. Dan sumber penelitiannya kan nggak satu mushaf, saudara. Berapa mushaf kemarin kita pelajari? 6. Kemana aja 6? Ke Madinah 2. Madinah 2. Mekah 1. Kufah. Basro. Satu lagi. Suriah itu apa ya namanya? Damaskus. Ah iya, Damaskus. Oke, Damaskus. Nah, 6 mushaf, sebagian lagi ada yang mengatakan 8 ya, tambah Yaman sama Bahrain. Ya, Bahrain. Jadi awalnya 4. Pendapat pertama 4. Kemudian berkembang lagi jadi 6. Maksudnya kan namanya nulis kan nggak langsung selesai kan. Jadi dulu 4 dikirim. Ya ketika jadi 4 itu langsung apa? Dikirim. Kemudian ditulis lagi menjadi 6, dikirim lagi. Kemudian ditulis lagi menjadi 8. 2 terakhir ini tidak diketahui siapa yang menyertai. Nah, kenapa bisa khilaf? Karena setiap mushaf yang dikirim itu tidak sama, Ustaz. Ya. Kenapa berbeda? Karena riwayatnya juga beda. Untuk wilayah sana itu, ya, riwayatnya adalah untuk kabilah tertentu misalnya ya. Untuk orang-orang Kufah beda dengan orang-orang Hijaz gitu kan. Orang-orang Syam ya. Syam itu berarti Damaskus ya, Irak dan seterusnya itu berbeda riwayatnya dengan apa? Dengan Hijaz, Mekah dan Madinah, semacam itu. Ya, sehingga khilaf itu sangat mungkin dalam rangka ya masing-masing punya kebijakan tersendiri terhadap penulisan mushaf dan semuanya berdasarkan riwayat. Ya, jadi ingat khilaf di sini bukan khilaf pendapat pribadi ya, tapi khilaf fakta di lapangan ini beda loh gitu. Dan kemarin 8 kaidah kemarin itu coba diingat saudara, apa saja coba? 8 kaidah. Kondisi hadas itu, Ustaz. Nggih, kondisi-kondisi itu. Ada nas yang merojihkan. Nggih, 1. Kemudian yang hadas dengan menyebutkan pendapat salah satu dari 2 syekh. 2 syekh, Abu Daud atau Abu Amr, terus? Abu Amr. Kemudian ada kandungan dari suatu kata. Ada kandungan makna dari suatu kata. Oke. Terus? Tertentu. Kemudian ikhtisar untuk meringkas. Oke, ada yang meringkas. Terus? Kemudian sengaja mengambil pendapat dari salah satu imam. Oke, terus? Kemudian selanjutnya nomor berapa sekarang? 5. Halo? Kayaknya Ustazah Murni. Ustazah Murni hilang. Boleh menambahkan yang lain? Yang nomor 5, atau memang sengaja diambil pendapat imam tertentu. Oke, terus? Nomor 6, keadaan Imam Nafi di Madinah.
Nah, ini gimana kok kemarin? Maksudnya mushaf. Nggih, mushafnya Qiraah Imam Nafi itu sumber utama. Mushaf. Nggih, ya, itu nanti yang saya maksud adalah tadi saya tanyakan kenapa khilaf Ustaz? Karena mushafnya sendiri pun khilaf gitu. Oke, baik. Nangkep nggih? Ya. Nggih. Jadi kalau ada yang mengatakan Quran itu di dunia sama, jawabannya enggak. Enggak sama. Enggak sama. Level 1 boleh ya, level 1 mengajarkan Quran itu di seluruh dunia sama. Ya, Qurannya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Sama Diturunkan dalam kepada, satu riwayat. sama dalam satu riwayat maksudnya gimana tuh? Kalau yang satu riwayat itu dia nggak berubah gitu. Maksudnya kalau beda riwayat bisa jadi agak beda sedikit. Satu riwayat nanti beda torik, beda juga setelah. Oh iya. Jadi itu kata-kata itu tuh butuh rincian gitu maksudnya. Yeah. Jadi nggak bisa kita hukumi itu benar atau salah, nggak bisa ya. Itu level 1 bolehlah mengatakan semua Qur'annya umat Islam itu sama ya, level 1. Ya kan? Untuk riwayat Hafs Torik Satibiyah mungkin itu sama tuh. Ya, jadi harus lengkap qiraatnya siapa, riwayatnya siapa, toriknya siapa, itu harus clear. Ya. Kemarin kami diskusi dengan panitia, insya Allah surah berikutnya itu kita akan bahas plus 50 sekian toriknya Imam Hafs itu bagaimana gitu. Ya, supaya jangan GR dengan mengatakan semua mushaf sama itu masih perlu penjelasan gitu ya. Baik. Nah, clear ya. Jadi kenapa terjadi khilaf? Jawaban paling simpelnya karena mushafnya sendiri pun di situ ada apa? Ada khilaf. Ya, melahirkan ulama-ulama yang meneliti akhirnya berpendapat hasil dari penelitian, bukan hasil ijtihad. Ya, adapun secara kesepakatan ya banyak, misalnya 5 besar kemarin kan, jamak mudzakar salim hilang hadzuf alif gitu kan. Belum dirinci kan, sepakat kan? Ya, oke, masuk di situ. Jamak muannats salim ya sepakat ya. Kemudian apa kemarin? Yang hadzuf alif isim tasniyah. Kemudian isim-isim ajam yang non Arab. Yang kemarin saya yang 5 pokok kemarin hadzuf alif yang disampaikan di Khiliyatul Tilawah. Khiliyatul Tilawah. Di awal-awal pertemuan di awal ya. Tentang hadzuf alif. Ya, apa saja jamak mudzakar salim, jamak muannats salim. Yang ketiga, dhamir rafa mutasil. Dhamir rafa mutasil ya. Ya, yang bersambung dengan lafaz na itu ya. Na dengan dhamir mutasil. Ya. Kemudian tasniyah yang terakhir ajam. Nah, nanti setiap 5 poin itu ada rinciannya lagi gitu. Ya. Jadi jangan GR, saya sudah selesai Rasul Musmani, sembarangan dulu. Ya. Jadi tambah bingung, Ustaz. Kenapa? Tambah bingung, Ustaz. Gimana tambah bingung? Enggak, tapi kita sudah pernah membahas global, itu kan kayaknya udah selesai gitu kan? Iya. Ya, enggak apa-apa. Rasul Musmani itu level 1 itu sederhananya seperti itu. Lo kan ilmu itu berlevel-level. Okay. Ini ada Ustaz Fahri suaranya? Ada kok. Dari tadi mute kok Ustaz. Di jalan soalnya. Oke. Siap. Nah, berarti lanjut ya. Kenapa tadi ada khilaf? Karena sumbernya sendiri pun khilaf. Oke, lanjut sudah. Sampai mana tadi kita?
sampai Al-Maidah ya, tadi Al-Maidah ayat 67. Rosiat ya, atau Rosiyat. risalatah atau Risalatah tadi Ustaz. oke, kalau rosiat sudah tadi Rosiat rosiat belum. kalau nggak salah. Yang sabak Siap. Oh Belum. iya sudah. sudah. Kemudian sekarang apa? Ya, yang Oh. Basiqat. Basikot. Oke. Coba apa yang terjadi? Abu Daud alif pertama ada khilaf, hazaf atau isbat. Yang rojih adalah isbat alif. Oke. Oke. Lanjut Ustaz. Oke, lanjut. Sami'at. Samawat. Samawat. Pada Oke. Fusilat ayat 12 menurut Abu Daud dan Ad-Dani isbat alif setelah waw. Ayatalin bisa Sebentar. Buktikan dulu. Basikot, buktikan dulu. Betul nggak? Basiqat. Abu Ba- Dawud ayat. alif pertamanya khilaf, sedangkan adani apa? Hadzaf. Itu ada tulisannya Pak Kiai kan di situ. Ya. Adani itu hadzaf. Adani hadaf. Oke, hadzaf semua. Ingat ada 2 alif saja. Jangan Oh. GR hadzaf. Iya, kedua-duanya. Ya, kedua-duanya hadzaf. Abu Sekarang Daud kalau Abu Dawud isbat alif dan hazaf alif. Ba isbat siqat hazaf. oke, dah. Berarti masalahnya sama dengan apa? Dengan rosiat. Ya. Kemudian yang Ya, asfusilat. sekarang samawat. Samawat. Fusilat. Yuk, coba cek. Abu Dawud Samawat. Oh, Abu Daud sama bukan lain. sama, kalau baca sama. Samawatin. Hadzaf atau isbat? Hazaf alif dengan isbat alif. Sama hazaf wati isbat alif. Isbat. Padahal sebelumnya yang isbat kan awal. Iya. Sekarang yang isbat malah apa? Yang kedua. Yang kedua. Kalau yang Ad-Dani Adani Gimana, keduanya. Silakan. Adani keduanya hadaf. Keduanya Oh. hadzaf. Tapi di sini juga ada nih isbat alif setelah waw sudah. Itu bukannya 2 itu. Ada hilaf ya? Enggak, menurut Abu Dawud dan Adani isbat alif setelah waw. Jadi harusnya Indonesia dengan Timur Tengah sama. Tapi ini enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Nggak ada. Sekedar informasi ya, Pak Kiai itu pernah menyampaikan ke kami gini. Ya, aslinya mushaf Indonesia dan Timur Tengah itu tuh belum 100% Rasul Utsmani. Ini jangan ngomong-ngomong ya, jangan cerita-cerita ya. Yang Ini Indonesia aja Ustaz atau dengan yang Semuanya, atau Timur Pak Tengah Kiai semuanya? menyampaikan begitu. Ya, Indonesia lebih parah katanya. Ini jangan ngomong-ngomong ya. Ya, tapi direkam ya, tapi itu jangan dipublish. Iya. Ya. Contohnya kayak gini nih, jadi seandainya Ustazah nanti mendapati, loh Ustaz, teorinya begini, prakteknya salah. Tugas kita selanjutnya. Ya, tapi masalahnya nggak berat-berat ya, kayak gini doang. Yang satu harusnya ada alifnya gitu kan, ternyata enggak, itu. berat lah Ustaz, harus mencari dasarnya kenapa. Nah, makanya ini kan kita lagi belajar dasarnya kan. Ya, kita lihat kitabnya. Kemarin saya sudah tunjukkan kan, kitab induknya siapa? Induknya Timur Tengah kan? Mukhtasar kemarin itu. Nah, Ustazah kalau mau jadi peneliti, ya kan, itu induknya ada di situ. Ustazah ngomong aja, ini loh, di kitab ini begini, tapi prakteknya salah. Ya, ini harusnya dikoreksi. Ustazah boleh tuh. Berhubung ini terjemahan,
Nah, ini kan kita yang harus meneliti lagi kan. Pak Kiai ini nerjemahnya sesuai enggak? Nah, ini yang harus kita teliti lagi. Tapi pesan Pak Kiai begitu. Ya. Jadi bahkan kemarin itu ada teman cerita menemukan 60 bukan kesalahan ya, kebelum sempurnaan titik poin ya, tempat 60 tempat yang perlu direvisi. Jadi Mushaf Indonesia sendiri saudara, itu sampai menjadi hari ini itu nggak langsung jeling jadi semua gitu, enggak loh ya. Ya mempelajari kayak kita gini, dipelajari tadi bahasa Arabnya langsung kan, dipelajari, oh ini di sini ya, ketemu satu, ketemu dua, setelah itu rapat dulu, ya debat dulu, ini itu ya. Berhubung karena di sini saya ngajar, ustadzah yang belajar, seolah-olah saya yang paling tahu kan. Nah kalau di level para ulama kita itu semuanya saling baca, ya kan. Setelah itu apa? Menyampaikan fakta, ya setelah itu diskusi dan saling debat. Ya di sini begini, oh, enggak di sini begitu, gitu-gitu. Kebayang ya, sehingga kerja keras mereka itu luar biasa. Ya, yang kemudian hari ini kita bisa baca seenaknya ya tanpa peduli. Sekarang kira-kira baca enak nggak ya? Tetap enak lah ya. Ya tapi lebih sensitif. Oh ini yang ini, oh ini begini ya. Ya termasuk PR saya tadi baca subuh tadi itu menemukan gini. Ya. Bagaimana cara membuka rahmatnya Allah yang pakai ta marbuthah supaya menjadi terbuka menjadi ta maftuhah. Tulis nggih PR-nya nggih. Gimana gue Ustaz? Kan kemarin kita bahas rahmat Allah, ada yang ta marbuthah, ada yang ta maftuhah. Iya, betul Ustaz. Ya, bedanya apa? Kalau ta yang terbuka itu sudah diberikan di dunia, jadi sudah dibuka di dunia. Kalau yang tertutup itu diberikan rahmatnya itu nanti di akhirat. Nanti di akhirat, jadi masih disimpan rapi ya kan? Rahmat Allah masih tersimpan rapi dan itu jauh lebih indah, wal akhiratu khairu abqa ya. Makanya kita kalau belajar, kita kalau qiyamul lail, kita kalau punya iman ya, itu para ulama itu sedih kalau sampai dapat manfaat dunia, apa yang namanya ya? Yang tertutup itu jadi bocor. Nangkep bisa dah maksudnya ya? Mereka itu sangat contohnya gimana? Misalnya gini, kayak sedekah itu kan dijanjikan balasan berapa 10 kali lipat misalnya. Kemudian misalnya pagi sedekah 10.000, malamnya dapat 100.000. Itu kan berarti itu kan rahmat Allah terbuka gitu kan. Itu para ulama khawatir banget ya. Mereka zuhud sekali, nggak pengen amal-amal akhiratnya itu apa? Terbuka di dunia. Nanti kalau di akhirat wa malahu min nasib, aduh nggak dapat bagian kan berat banget ya. Mereka qanaah pengennya itu di akhirat aja gitu ya. Nah tapi kita kan umat akhir zaman. Maksudnya kita itu kan umat terakhir kayak gini tuh kadang masih pengen gitu kan. Saya kasih bocoran, bukan bocoran ya, saya kasih PR. Bagaimana cara membuka rahmat Allah yang tertutup itu supaya menjadi terbuka. Loh, Ustaz, ini kayak melawan ulama-ulama terdahulu. Bukan, ini rosem, ilmu rosem ya. Ilmu rosem itu Ustazah nggak usah mentafsirkannya dulu, enggak apa-apa, atau kalau misalkan bisa menjelaskan juga lebih bagus ya. Tapi saya menemukan ya rahmat Allah di ayat ini, ada satu ayat ya yang depannya itu tertutup tapi di ujungnya itu terbuka. Halo? Ya. Kalau kemarin kan kita baca bandingkan ayat satu dengan ayat yang lain kan? Iya. Nah, saya menemukan satu ayat yang di rahmat, kata-kata rahmatun pertama itu taknya pakai marbuthah, tapi di depannya jarak beberapa kata setelahnya itu rahmatnya terbuka pakai ta maftuhah. Wah, saya kaget kan.
ini cara membuka tak tertutup menjadi terbuka. Ya, nanti setelah baca ayatnya itu nanti kita merasa, oh berarti cara membukanya kayak gini. Tapi kita takut-takut, ya. Bukan berarti itu kita amalkan, wah kalau gitu bisa dibuka di dunia. Ya kita enggak juga ya. Maksudnya ada satu fakta bahwasannya rahmat Allah itu yang tertutup itu bisa dibuka di dunia. Ya kita kan tetap ya ketika berdoa kepada Allah itu kan pengennya kan terkabul di dunia gitu kan? Ya. Boleh nggak kita minta doa kita terkabul di dunia? Boleh. Boleh. Ya boleh sih, boleh juga. Ya walaupun lebih baik terkabulnya di akhirat kan gitu. Level 1 boleh sana. Ya, iman level 1 kalau berdoa minta segera di dunia itu boleh. Level berikutnya lebih bagus lagi, jangan terkabul. Ayat level 1. Gimana? Ini Ustaz Hamida tadi suaranya? Bocoran nomor surahnya. Bocoran nomor Boleh. Bocoran nomor suratnya ya. Dibocorin apa enggak ya? Sebentar. Nah, Ustaz, biar belajarnya gitu. Oke. Ya deh, kalau nomor surat masih mungkin ya. Nomor ayat. Ya, nomor ayatnya adalah nomor surat. Aduh, jusnya aja deh, jus ya. Oh, malah ribet. Ya sudah, suratnya surah Az-Zumar. Selesai. Lanjut. Sampai mana kita tadi, Sarah? Kan Ustadz itu yang sama awat itu sama-sama isbat alif setelah waw. Ana cek tadi di Al-Quran elektronik sih sebenarnya yang Al-Quran Indonesia sama Timur Tengah itu sama-sama isbat alif setelah waw. Benar. Terus? Ya kalau yang untuk mimnya itu hadap alif. Tadi yang menyampaikan fakta berbeda tadi Ustaz siapa? Yang sama Wak, Ustaz. Silat. Bentar, balik lagi. Ustazah sebelumnya tadi Ustazah siapa? Oh, saya ini sedang membuka nih Ustaz. Di Mushaf Indonesia dua-duanya hadap alif. Di Mushaf Timur Tengah di mem-nya itu hadap alif, di wawunya isbat. Nah, Ustazah Murni faktanya itu. Ustazah sebelumnya tadi? Oh, tadi Ustazah Rita. Ustazah Rita bagus tuh. Ya, seru kalau ada perdebatan antara ulama. Ya Ustadz, Ana lihatnya itu wawunya ini isbat semua. Ya, harusnya isbat semua, Ustazah. Ya. Coba saya cari mushaf lainnya. Bagus. Nggak percaya, ya. Membandingkan. Bagus. Coba Ustazah, ingat ya, samawat aslinya itu apa aslinya? Kaidah umumnya apa? Dua alif ya. Kaidah umum dari samawat ini kan jamak muannats salim dengan 2 alif. Kaidah umumnya apa? Masih harus buka ke PA. Yang tadi loh kita pelajari kaidah kedua umum. alifnya dibuang. Ya, harusnya kedua alifnya dibuang ya. Jadi semua kalimat samawat dimanapun berada itu secara umum kedua alifnya dibuang. Kecuali fars ini samawat di ayat 12. Fusilat 12. Nah, tadi Ustazah Rita atau Ustazah Dia tadi ya, coba dicek, betul nggak yang dilihat itu fusilat? Fusilat 12. Terus Ustazah Murni,
dicek lagi, ini betul nggak Abu Dawud dan Adani kedua-duanya sepakat isbat alif setelah waw? Ya itu yang di saya tadi beda Ustaz. Iya, berarti beda kan? Ini tolong dicatat, ya nanti di WA tolong ditulis. Nanti kapan-kapan saya ingin ketemu Kiai. Ini Ustaz, ini saya buka lagi mushaf yang Indonesia. Nih. Itu isbat alif di wawnya. Yang tadi berarti beda? Beda mushaf, maksudnya saya kan punya beberapa mushaf. Oh, sama-sama ya. Indonesia. Coba, ini rahasia ya, rahasia perusahaan ya. Jadi lajnah dulu, itu coba dicek tahunnya Ustazah. Tahunnya kalau yang isbat ini 2020. Oh, isbat. Terus? Masih baru, ya. Ini yang Al-Hafiz, yang hadaf tahun dilihat dulu sebentar. 2016. Ya, jadi ini rahasia ya, dapurnya ya. Lajnah itu tidak berhenti untuk menyempurnakan Al-Quran kita. Okay. Bacanya nggak ada masalah, Ustaz. Bacanya. Ya. Karena ada tanda baca. Kalau baca kan hafal mereka gitu kan, ulama-ulama kita hafal gitu kan. Saya waktu diminta untuk jadi pengkoreksi Quran PNRI itu percetakan PNRI, Percetakan Negara Republik Indonesia gitu ya. Nah itu pusingnya 7 keliling. Hanya sekedar meneliti garis, meneliti titik, Masya Allah ya. Meneliti harokat, waduh, luar biasa. Ya. Dan semua tetap bekerja keras. Ya, berdasarkan keilmuannya semua bekerja keras. Jadi kalau Ustazah melihat fakta seperti ini membuktikan bahwasannya hadaf alif gitu ya. Setelah kemudian diteliti ternyata didapatkan pendapat isbat alif. Artinya mushaf kita itu mengalami apa? Perkembangan atau koreksi. Berarti yang sama jadi jangan heran. Gimana Ustaz? Yang isbat alif itu yang Quran yang lama ya Ustaz berarti? Yang baru justru. Yang baru. Oh, yang baru. Yang dua-duanya isbat. Bukan, yang waw setelah waw. Ya, yang hazaf yang lama. Itu lama. Oke, baik Ustaz. Ya, karena menganggap kaidah umumnya berlaku di kata tersebut ya. Nah, clear ya? Ya. Clear, Ustazah, selesaikan sampai ayatul lisailin dan ayatuna, silakan. Yang ayatuna. Ayatul lisailin dulu, ayatul lisailin. Ayatul lisailin. Pada Yusuf ayat 7 menurut Ad-Dani alif keduanya adalah ada khilaf, hazaf atau isbat. Selain dari tempat tersebut, alif kedua pada lafaz ita dibuang. Dicari dulu Ustaz. Iya, kok ita maksudnya? Itu apa tuh Ustaz? Nggak jelas. Iya, ita juga sih bacanya. Ya, cuman harus cek ke sumbernya, ke TKP, silakan. Yusuf ayat 7. Yusuf ayat 7 ayatun. Ya, itu salah ketik. Di situ jadi ita. Itu masalahnya hanya karena hamzahnya di bawah aja, seharusnya kan di atas, jatuh ngantuk itu yang ngetik. Okay. jadi Ustazah itu ya harus memaklumi ya di sini itu ada rosem ya kan, ada salah ketik gitu. Karena belum berilmu itu Ustaz. Kenapa? Karena ilmunya belum cukup. Lagi. Ya, hamzahnya jatuh ngantuk. Capek dia. Ya, coba apa yang terjadi? Indonesia keduanya dihadap. Keduanya dihadzaf. Sebentar, Ustazah. Keduanya dihadzaf. Ingat, Indonesia itu kan nggak pakai hamzah kan?
Iya, tapi ada beberapa tempat yang ada hamzah, Ustaz. Yang Beberapa. ayat, untuk kata-kata ayat ini. Oh, ayat ini Yang aja. ayat Oke. nggak ada hamzahnya. Iya, keren kan? Jadi kita pun harus memaklumi ya. Ini kan tanda baca gitu ya. Oh, Jadi, iya. Jangan mempermasalahkan hamzah dalam hal ini gitu. Kalau di yang mushaf Timur Tengah, isbat alif dengan hazaf alif. Yang pertama. Sebentar, saya bingung ini. Ini kan ada 2 alif. Betul nggak 2 alif? 2 alif. Ya. Ya. Yang pertama adalah alifnya setelah hamzah. Yang kedua alif setelah ya. Iya, betul. Oke. Nah, untuk Timur Tengah lebih enak karena ada hamzahnya ya kan? Yang Indonesia berarti isbat. Indonesia hamzahnya kagak ada. Jadi baris. Jadi ditulis Jadi alif. kalau Ustazah bilang yang pertama isbat alif, kalau mushaf Indonesia itu bukan isbat alif, ya namanya hamzahnya ditulis alif. Oh. Gitu. Coba bayangkan kalau alifnya itu dihilangkan. Nggak bunyi. Nggak bunyi. Langsung ya. Gimana bunyi yat? Yat gitu. Berarti alif dengan baris fathahnya berdiri begitu ya, Ustaz? Sehingga di bab ayat ini bahasanya itu bukan isbat alif yang pertama atau yang kedua. Indonesia. Sehingga bahasan ayat di sini itu yang pertama pasti isbat alif, Ustazah. Nggak mungkin alif yang pertama itu hilang. Nangkap kalimat saya? Oke. Sehingga yang khilaf itu alif yang kedua. Oh, alif yang kedua. Jadi jangan bahas alif yang pertama. Alif pertama udah selesai. Baik, gitu. baik. Alif pertama itu khilafnya adalah khilaf tanda baca gitu. Nah, clear nggak? Nah, sekarang coba simpulkan. Apa yang terjadi? Saya, Ustaz. Bingung menyimpulkan. Oke. Alif kedua pada khilaf. Bukan kedua alif loh ya, alif kedua. Jadi nya itu mengganggu sebenarnya terjemahan pakai nya. Harusnya alif kedua. Kalau kata berikutnya setelah titik ya, itu sudah nggak pakai nya, bagus. Ya. Tergantung intonasi bacanya. Kalau bacanya gini, alif keduanya ada khilaf, berarti alif yang kedua maksudnya. Alif kedua. Yeah. Pokoknya bingung lah. Pokoknya bingung. Ada khilaf selain dari Ya ini yang nggak tahu Ustazah Mida kalau baca sendiri bingung itu ya ini. Ada gurunya masih bingung, Ustaz. Apalagi nggak ada. Nah, kesimpulannya apa? Alif kedua khilaf. Ya. Mau hadaf atau isbat. Selain dari tempat surat Yusuf ayat 7 ini sepakat alif kedua dibuang. Oh, nah. Ya. Dah, clear. Nggak clear nggak apa-apa. Ini Ya, jadi karena mengklirkan. Ya, ini kan saya minta untuk menyimpulkan. Kayaknya menyimpulkan juga berat ini Ustaz menyimpulkan. Saya coba Ustaz. Oke, silakan. Jadi khusus di surat Yusuf ayat 7 ini ada khilaf menurut Adani bisa dihadaf atau bisa di khilafnya apa? Bisa hadaf atau bisa isbat. Yang alif kedua. Ustazah, khilafnya khilaf alif yang mana? Harus clear. Alif yang kedua.
Oke, sip. Alif yang kedua ada khilaf. Sedangkan di tempat lain, jadi yang di selain Yusuf ayat Yusuf. 7 itu alif kedua Pasti dibuang. pasti dibuang. Oke, sip ya. Kita buktikan, coba. Untuk Timur Tengah yang dipakai yang mana coba, Saudara? Nyari samawati yang lain ya. Enggak, bukan samawat, ayat. Ayat. Kenapa itu? Bukan pada surah Yusuf berarti. Yang surah Yusuf saja. Kalau yang bukan surah Yusuf pasti dibuang. Oh, surah Yusuf. Yusuf. Oke, yang surah Yusuf saja yang khilaf. Yusuf ayat 7. Ayat 7. Ya, hazaf alif Ustaz. Untuk mushaf Timur Tengah. Timur Tengah, Indonesia? Hadaf yang dia. Ya, setelah ya dihaduf juga. Mm-mm. Oke, berarti walaupun khilaf yang diterapkan apa? Hazaf. Hadaf. Nah, beres. Terakhir sekarang ayatuna. Ayatuna ada pada dua tempat yaitu wa adza Wa idza tutla. tutla alaihim ayatuna. Masya Allah bisa baca gundul-gundul bisa ya, alhamdulillah. Ada surat Yunus ayat 15 dan ini idza lahum makrun fi ayatina. pada surat Yunus ayat 21 alif kedua diisbatkan menurut kesepakatan ulama. Selain dari kedua tempat tersebut, alif kedua dihazafkan. Nah, Oke, ada masalah di sini? alif kedua diisbatkan menurut kesepakatan ulama. Oke. Asli kaidah umumnya apa? Isbat. Tapi Kaidah pada umum. Kaidah umum. kaidah umum Kalau ada dua alif di jamak muannats salim, kedua alifnya dibuang. Nggih. ya. Hazaf. Ya, Nah, berarti selesai, Saudara? Ya, biasa. Yes. Oke, baik. Mudah-mudahan pusingnya berpahala besar. Ya Allah. Tambah. Seru Ustaz, saya dengerin aja seru. Mantep. Mantap pusingnya. Oke, mantap pusingnya. Baik, nggih. Ingat PR-nya tadi apa? 3 kalau nggak salah, 1. Ya, nanti saya posting Ustaz. Oke, diposting ya. Barakallahu fikun. Kita tuh subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.